Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi semua. Pagi adik-adik. Bertemu kembali dengan kami dari GKP Sumedang. Adik-adik, pada hari ini, hari Minggu, tanggal 9 Agustus tahun 2020, kita akan mengadakan kebaktian dengan tema Tahun Sabat dan Tahun Yobel. Nah, sebelum mengadakan kebaktian, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena telah memberikan nafas kehidupan kepada kami serta kesehatan kepada kami. Tuhan, pada hari ini kami akan mengadakan kebaktian. Berkati kami, ampuni dosa kami. Amin. Adik-adik, tema kebaktian ini adalah Tahun Sabat dan Tahun Yobel. Kalian tahu tidak apa itu Tahun Yobel? Nah, nanti kalian akan dengarkan dari Pak Budi mengenai Tahun Yobel itu. Sekarang kita nyanyi ya lagu Tahun Yobel. Ayo adik-adik berdiri. Dengarlah sangkakala membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu inilah tahun Yobel? Angkat tanganmu, bebaskan tawanan. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Semua tawanan dibebaskan. Yang lemah dan yang lemah, lompat dan bersoraklah. Sebab ini tahun pembebasan. Saudara, dengarlah sangkakala membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu inilah tahun Yobel? Angkat tanganmu, bebaskan tawanan. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Semua tawanan dibebaskan. Yang miskin dan yang lemah, lompat dan bersoraklah. Sebab ini tahun pembebasan. Adik-adik, sebelum kita mendengar firman yang akan dibawakan oleh Pak Budi, mari kita nyanyikan seperti Samuel kecil. Ayo adik-adik berdiri. Mari Tuhan berfirman-Lah, hati kami telah siap Kau bantu.
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan memberikan kesempatan kepada kami, anak-anak-Mu, untuk belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kuasa Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk kami dapat mengerti dan memahami firman Tuhan, dan kami dapat melakukan firman itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bersabdalah untuk kami semua Tuhan, karena kami siap mendengarkannya. Amin. Selamat pagi anak-anak. Senang sekali Bapak bisa bersama-sama dengan kalian dalam ibadah sekolah minggu. Pada pagi hari ini, kalian ditemani oleh teman-teman dari anak-anak sekolah minggu GKP Sumedang, Dede Yusuf dan Judith. Ayo, mari kita menyapa teman-teman yang ada di rumah. Halo teman-teman. Ngomong-ngomong, sudah berapa lama ya kita melakukan kebaktian sekolah minggu secara online? Kalau dihitung-hitung, sepertinya sudah lebih dari 4 bulan, Pak. Wow, berarti sudah lama ya kita melaksanakan ibadah sekolah minggu secara online. Iya Pak, kami juga sudah kangen untuk bisa bersekolah minggu seperti biasanya. Anak-anak di rumah juga sama, punya perasaan yang kangen, ingin beribadah sekolah minggu seperti biasa. Bertemu dengan teman-teman di gereja, bertemu dengan guru-guru sekolah minggu. Tapi kita masih harus terus bersabar dan taat untuk tetap belajar di rumah, atau istilahnya BDR, termasuk sekolah minggu. Sampai minggu ini kita masih harus sekolah minggu secara online. Berbicara tentang ketaatan, bangsa Israel juga harus memiliki ketaatan atas ketetapan dan aturan yang Allah berikan melalui Nabi Musa. Bagaimana bangsa Israel harus taat dan melakukan kehendak Tuhan bisa kita baca di dalam Alkitab kita, Imamat 25 ayat 1 sampai 22. Ini bercerita tentang tahun Sabat dan tahun Yobel. Pak, apa sih tahun Sabat itu? Dan peraturan apa yang Tuhan tetapkan untuk bangsa Israel? Baik, pertanyaan yang bagus. Apa sih tahun Sabat itu? Dan apa aturan yang Allah tetapkan untuk bangsa Israel yang harus dilaksanakan oleh bangsa Israel? Untuk menjawab pertanyaan dari Dede, kita akan membaca dari ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ketujuh. Silakan Judith dan Dede untuk membaca bergantian. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ketujuh haruslah ada bagi tanah itu suatu Sabat, masa perhentian penuh, suatu Sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebunmu anggurmu janganlah kau rantingi. Dan apa yang kau tumbuh sendiri dari penuaianmu itu, janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi, janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama Sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu, yang semuanya tinggal padamu. Juga bagi ternakmu, dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu, segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Jadi, tahun Sabat itu adalah tahun ketujuh setelah bangsa Israel masuk di tanah perjanjian. Tanah perjanjian itu tanah Kanaan.
dihitung setiap 7 tahun itulah tahun Yobel. Lalu apa yang diperintahkan Allah kepada bangsa Israel? Bangsa Israel dilarang untuk menaburkan benih-benih. Jadi apapun yang tumbuh dari ranting-ranting sisa dari tahun-tahun sebelumnya, itu pun tidak boleh diambil oleh bangsa Israel yang ekonominya cukup, bahkan berlebih, atau kita sebut orang kaya. Buah-buahan yang tersisa yang tumbuh di tahun Sabat itu diperuntukkan bagi mereka yang miskin. Pada tahun Sabat juga, setiap orang Israel yang memiliki hutang itu harus dibebaskan hutangnya. Tuhan tidak ingin bangsa Israel menderita karena beban hutang yang terlalu besar. Kemudian seandainya juga pada tahun Sabat itu ada budak yang bekerja di orang Israel yang lain, maka budak itu pada tahun Sabat harus diperbolehkan bebas pulang, dan kewajiban tuan yang punya budak itu harus membekali perbekalan yang cukup bagi budaknya. Lalu kalau tahun Yobel maksudnya apa, Pak? Tadi di awal Kak Evalusi sudah bilang, ingin tahu nggak tahun Yobel? Untuk menjawab apa itu tahun Yobel dan ketetapan Allah apa yang ditetapkan supaya bangsa Israel dapat melaksanakannya, mari kita baca ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-17. Bapak minta Dede Yusuf untuk membacakannya, ayat yang ke-8 sampai ke-17. Selanjutnya engkau harus menghitung 7 tahun Sabat, yakni 7 kali 7 tahun, sehingga masa 7 tahun Sabat itu sama dengan 49 tahun. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 10 bulan itu. Pada hari raya pendaiman kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Jangan kamu menabur, dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu jangan kamu tuai. Dan pokok anggur yang tidak dirantingi jangan kamu petik buahnya. Karena tahun itu adalah tahun Yobel, haruslah itu kudus bagimu. Hasil tahun itu yang hendak kamu makan harus diambil dari ladang. Dalam tahun Yobel itu kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya. Apabila kamu menjual sesuatu kepada sesamamu atau membeli daripadanya, janganlah kamu merugikan satu sama lain. Apabila engkau membeli dari sesamamu, haruslah menurut jumlah tahun sesudah tahun Yobel. Yang apabila ia menjual kepadamu, haruslah menurut jumlah tahun panen. Makin besar jumlah tahun itu, makin besarlah pembeliannya, dan makin kecil jumlah tahun itu, makin kecillah pembeliannya. Karena jumlah panenlah yang dijualnya kepadamu. Janganlah kamu merugikan satu sama lain,
tetapi engkau harus takut akan Allahmu, sebab akulah Tuhan Allahmu. Baik, jadi jelas bahwa tahun Yobel itu dirayakan pada tahun ke-50. Ingat tadi, tahun Sabat itu dirayakan tahun ke-7. Tahun Yobel dirayakan tahun ke-50. Berarti tahun Yobel dilaksanakan 1 tahun setelah 7 kali perayaan tahun Sabat. Paham ya? Jadi Bapak ulangi sekali lagi. Tahun Yobel dilaksanakan 7 kali, 1 tahun setelah 7 kali perayaan tahun Sabat. Lalu apa yang terjadi di tahun Yobel? Wow, kalau kita baca tadi bahwa ketika tahun Yobel itu datang, sangkakala itu ditiupkan di seluruh negeri Israel. Bapak ulangi, sangkakala ditiupkan di seluruh negeri Israel. Bisa kita bayangkan betapa meriahnya tahun Yobel itu. Pertanyaannya, kenapa tahun Yobel harus dirayakan begitu meriah? Karena tahun Yobel dirayakan hanya 50 tahun sekali. Mungkin orang Israel bisa merayakan tahun Yobel dalam hidupnya hanya 1 kali, atau paling banyak 2 kali. Makanya tahun Yobel dirayakan begitu meriah dengan meniupkan sangkakala. Tahu sangkakala itu apa? Sangkakala itu adalah alat musik tiup yang terbuat dari tanduk domba jantan. Kalau kita dengar bunyi trompet yang terbuat dari kertas saja, bunyinya luar biasa. Ini dipilih dari tanduk apa tadi? Tanduk domba jantan. Suaranya luar biasa, memeriahkan tahun Yobel. Lalu apa ketetapan Allah? Sama, untuk berbagi ke orang miskin. Yang kedua, di tahun Yobel juga, kalau ada orang Israel dia harus menjual rumah dan tanahnya karena kehabisan uang, maka di tahun Yobel dia bisa mendapatkan kembali tanah dan rumahnya. Kalau sebelumnya dia harus menjual rumahnya, maka di tahun Yobel dia bisa kembali mendapatkan rumahnya. Kalau di tahun sebelumnya dia menjual tanahnya, maka di tahun Yobel dia bisa mendapatkan kembali tanahnya untuk digunakan bercocok tanam, dan itu menjadi sumber penghasilan bagi orang Israel yang miskin. Tahun Yobel adalah tahun pembebasan bagi mereka yang menderita karena kemiskinan. Kalau begitu kita diajarkan untuk punya sikap peduli ya Pak? Pas. Harus taat juga kan Pak? Iya, semuanya benar. Kita diajarkan melalui cerita ini untuk memiliki sikap peduli dan taat. Kira-kira Dede Yusuf dan Judith bisa tidak memberikan contoh sikap kepedulian dan taat di rumahkah, di sekolah, atau di gereja? Silakan Dede. Nah, sikap peduliku di rumah membantu orang tua yang sedang bekerja, di sekolah membuang sampah pada tempatnya, di gereja membersihkan barang-barang yang ada di gereja. Bagus. Di rumah membantu orang tua, peduli dengan kerepotan orang tua, peduli dengan kebersihan di sekolah, peduli dengan kebersihan yang ada di lingkungan gereja. Kalau ketaatan, apa yang Judith lakukan? Kalau di rumah melakukan tugas yang sudah ditentukan di rumah. Kalau di sekolah memakai seragam sesuai jadwal. Kalau di gereja datang ke gereja tepat waktu. Oke.
Jadi kalau di rumah ada ketaatan yang harus dilakukan, taat terhadap orang tua. Di sekolah menggunakan seragam yang sesuai dengan aturan sekolah. Di gereja, siapa nih yang suka terlambat pergi ke sekolah minggu? Diingatkan untuk tepat waktu. Kalau di GKP Sumedang, kita sekolah minggu jam 7.30. Kalian nanti kalau sudah sekolah minggu seperti biasa, siap-siap untuk tidak terlambat. Anak-anak, kesimpulan kita dari cerita kita pada minggu pagi hari ini, Tuhan menghendaki agar apapun yang Tuhan berikan untuk kita, baiklah itu digunakan untuk menolong sesama kita. Pertolongan yang lahir dari kepedulian itu jangan didasarkan kepada rasa kasihan, tetapi dasarkanlah kepada ketaatan kita akan kehendak Tuhan. Sampai di sini ceritanya. Tuhan memberkati anak-anak semua. Amin. Adik-adik, kalian tadi sudah mendengarkan firman dari Pak Budi. Sekarang saatnya kita memberikan persembahan. Sambil memberikan persembahan, kita menyanyikan lagu beri syukur ya. Adik-adik, uang persembahannya kalian berikan kepada orang tua kalian. Nanti orang tua kalian yang akan memberikan kepada pelayan gereja di masing-masing. Terima kasih. Adik-adik, kita sudah mengumpulkan persembahan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga yang makasih, terima kasih karena pada saat ini kami masih bisa mengumpulkan persembahan kami. Tuhan, terima kasih karena orang tua yang selalu berusaha untuk mencukupi kebutuhan kami, dan terima kasih karena Engkau yang selalu tahu kebutuhan kami sehingga Engkau cukupkan kebutuhan kami dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan, persembahan yang sudah kami kumpulkan ini kiranya bisa Engkau sucikan dan kuduskan dan bisa bermanfaat untuk gereja kami dan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik anak-anak, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan kita sudah memuji nama Tuhan. Pada saat ini kita diharapkan menjadi anak-anak Tuhan yang selalu peduli. Kepedulian kita hendaklah didasarkan kepada ketaatan akan firman Tuhan. Ayat hafalan untuk minggu ini diambil dari Ulangan pasal 15 ayat yang ke-11b. Sekali lagi, ayat hafalan untuk minggu ini dari Ulangan pasal 15 ayat 11b. Itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu demikian. Haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudara-saudaramu yang tertindas dan yang miskin di negerimu. Itu ayat hafalan untuk minggu ini. Untuk menutup ibadah kebaktian sekolah minggu online kita, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan kami dapat beribadah melalui ibadah sekolah minggu, walaupun masih dalam kondisi ibadah secara online. Kami bersyukur Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk kami dapat memuji, memuliakan nama Tuhan
dan kami dapat diberi kesempatan mendengarkan firman Tuhan. Kami mau berdoa untuk orang tua kami, berikan kesehatan dan panjang umur bagi mereka, supaya orang tua kami terus dapat mendidik kami dan membimbing kami menjadi anak-anak yang baik. Kami juga mau berdoa untuk guru-guru di sekolah, untuk guru-guru sekolah minggu kami. Tuhan juga memberikan kesehatan dan panjang umur bagi mereka. Kami mau berdoa untuk gereja Tuhan, Gereja Kristen Pasundan. Biarlah melalui gereja Tuhan kami dapat menjadi saksi-Mu untuk menyampaikan sikap kepedulian kami dengan didasarkan kepada ketaatan pada kehendak Tuhan. Untuk bangsa dan negara kami mau berdoa, Tuhan, biarlah Engkau mengangkat setiap pergumulan yang dirasakan oleh bangsa Indonesia, bangsa tercinta ini, supaya kami dapat kembali beraktivitas dan terlepas dari kondisi pandemi COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, tadi kan kita sudah mendengar firman dari Pak Budi, dan pesan yang disampaikannya juga bisa kita terima di kehidupan kita sehari-hari. Maka untuk menutup ibadah online minggu ini, kita akan menyanyikan kembali lagu Tahun Yobel. Dengarlah sangkakala membawa kebebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu inilah tahun Yobel? Angkat tanganmu, bebaskan tawanan. Tahun pembebasan, ini tahun pembebasan, semua tawanan dibebaskan. Yang miskin dan yang lemah, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Dengarlah sangkakala membawa kebebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu inilah tahun Yobel? Angkat tanganmu, bebaskan tawanan. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan, semua tawanan dibebaskan. Yang miskin dan yang lemah, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati.